Puji Tuhan, saudaraku, hari ini mari kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat pertama sampai ketiga. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 ini, Paulus mengingatkan kembali, bahkan dengan sangat hati-hati kalau saya katakan, berusaha untuk menyampaikan sebuah kebenaran, mencegah agar jemaat di Tesalonika tidak salah paham atau menjadi sesuatu yang mereka kabur pemahaman tentang kedatangan Tuhan. Karena mereka mungkin berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat atau mungkin sudah datang. Karena apa? Karena dalam surat yang pertama Paulus sudah mengingatkan tentang peristiwa ini, bahwa Yesus akan datang menjemput mereka dan akan tiba hari Tuhan. Mereka akan mengalami pengangkatan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, dan mereka akan mengalami dan dinyatakan dengan sungguh bahwa mereka dibebaskan atau mengalami kemerdekaan dari murka Allah yang akan datang. Tetapi ketika kita membaca kembali dalam 2 Tesalonika ini, khususnya di pasal kedua ayat yang pertama dan kedua ini, kita menemukan bahwa orang-orang Tesalonika ternyata mengalami kekeliruan akan pengertian kedatangan Tuhan ini. Bahkan mereka dikatakan, Paulus mengingatkan, jangan bingung, jangan gelisah, jangan disesatkan. Berarti ada sesuatu dalam diri mereka yang Paulus dengar, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi bingung, mereka bahkan mulai mungkin menyimpang, sehingga Paulus kembali ingatkan. Saudaraku, sehingga saudara perhatikan di sana tadi di ayat yang kedua khususnya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Dan di ayat yang ketiga dikatakan tentang jangan kamu disesatkan dalam hal apapun juga. Jadi saudaraku, ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan mereka mengalami kegelisahan, ada sesuatu yang menyebabkan mereka mengalami kebingungan, dan ada sesuatu yang menyebabkan mereka mengalami kesesatan, sehingga Paulus ingatkan kembali. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, adanya hal-hal tersebut, adanya hal yang membuat mereka bingung dan gelisah ini, maka Paulus sebutkan, jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saya berpikir bahwa saat itu orang-orang Tesalonika kedatangan orang-orang yang menjelaskan, bahkan mungkin berbicara atas nama Paulus, menerima surat yang menyatakan bahwa Tuhan sudah datang. Dan oleh karena itu ini mereka harus diingatkan kembali. Karena kemudian kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, maka Paulus menjelaskan kembali bahwa hari Tuhan itu ketika datang ada tanda-tandanya. Tetapi yang pasti saudaraku, cepat atau lambat Tuhan akan datang. Dan hari-hari ini kita juga sudah melihat bagaimana tanda-tanda yang akan kita coba baca di lain kesempatan, bahwa kedatangan Tuhan itu memang sudah sangat-sangat dekat. Tetapi saudaraku, dalam hal ini, dalam hal apapun juga, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, saya berharap saudara semuanya, kita semua tidak mudah gampang gelisah,
tidak mudah bingung, tidak mudah disesatkan dalam hal apapun yang kita akan dengar atau kita alami. Nasihat Paulus yang sangat baik dalam 1 Petrus, nasihat Petrus luar biasa. Mungkin kita bisa renungkan bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini, atau apa yang saudara dengar, atau memang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, berita-berita, peristiwa-peristiwa, dan itu menggelisahkan saudara. Bahkan mungkin ada orang berkata bahwa pandemi corona ini adalah masa dapat dikatakan akhir zaman. Saudaraku, ayo kita tetap tenang. Tidak usah gelisah, tidak usah bingung, tidak usah cemas, atau bahkan nggak usah disesatkan. Tetap percaya Tuhan, tetap tenang. Nasihat Petrus tadi sangat-sangat luar biasa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Petrus sudah ingatkan. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetap tenang supaya saudara bisa berdoa apapun berita yang kita dengar. Bahkan sekalipun Tuhan akan datang kapanpun waktunya, kita siap. Karena Tuhan sudah menetapkan kita menerima kemurahan dan tidak menerima murka dari Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.